Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Jumpa kembali dengan Ustadz Miftah Kul. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema ceramah kita, yaitu tentang tahlilan sambil menggelengkan atau menggoyangkan kepala. Amalan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri saat kita tahlilan mengucapkan la ilaha illallah bukanlah tripping atau juga melakukan senam atau menari maumere, putar ke kanan, putar ke kiri. Tetapi ini suatu amalan yang sudah diterapkan oleh para sahabat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan an Ismail As-Suddi qala sami'tu Aba Arakah qala sallaitu ma'a Ali radhiyallahu an salat al-fajr falamma sallama infatala an yaminihi thumma makatha ka'anna 'alai Ka'bah hatta idza kanat asy-syamsu 'ala ha'itil masjid qida rumhin qallaba yadahu faqala wallahi laqad ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama ara al-yawma ahadan yusbihuhum. Dari Ismail As-Suddi, dia berkata, aku mendengar Abu Arakah menyampaikan, aku pernah sholat subuh bersama Sayyidina Ali. Tatkala selesai salam, dia pun menyandarkan tubuhnya ke sisi kanan. Beliau terdiam seolah-olah dirundung duka sampai matahari mulai mencuatkan sinarnya di dinding masjid sekedar sedikit. Beliau sholat 2 rakaat. Beliau kemudian membalikkan tangannya lalu berkata, demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kulihat pada hari ini sesuatu apapun yang menyerupai mereka. Saya lanjutkan hadis yang tadi. Laqad kanu yusbihuna sya'than ghubran baina a'yunihim amthalu rukabil mi'azza. Qad batu lillahi sujjada wa qiyaman yatluna kitab Allah. يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مالوا كما يميل الشجر في يوم الريح وحملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفطرا يضحك حتى ضربه ابن ملجم, yang artinya adalah mereka pada saat pagi dalam keadaan tidak mempunyai sesuatu. Rambut mereka terlihat tidak rapi dan dalam keadaan berdebu. Di hadapan mereka tuh seakan-akan ada kambing tunggangan yang tubuhnya lemah. Mereka benar-benar melalui malam hari dengan beribadah karena Allah dalam keadaan sujud dan berdiri. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Tubuh-tubuh mereka itu mereka hayunkan di antara dahi dan kaki mereka dengan gerakan yang seirama pastinya. Apabila berpagi-pagi mereka berzikir mengingati Allah dengan menggoyangkan tubuh sebagaimana condongnya pohon dihembus angin. Air mata mereka berlinangan sehingga membasahi pakaian mereka. Demi Allah, mereka seperti orang yang linglung di malam hari karena banyaknya berzikir itu. Kemudian Ali bangkit setelah menyelesaikan zikirnya. Adapun setelah itu tidak ada lagi yang meremehkan atau menertawakan zikir sambil menggoyang-goyangkan anggota tubuh sampai beliau terbunuh di tangan Abdurrahman ibnu Muljim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kita sering menyaksikan setiap habis subuh atau pada saat wirid Yasin para jemaah yang dipandu oleh seorang yang diawali dengan afdhalu dzikri la ilaha illallah, lalu dijawab dengan hayyun baq, hayyun mawjud, dan hayyun maqsud. Lalu membaca tahlil la ilaha illallah secara bersama dengan menggoyang-goyangkan kepala. Itu semua ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diimplementasikan oleh para sahabat. Istilahnya itu adalah at-tawajud. Tawajud itu artinya kita merasa asyik dengan zikir atau dengan apa yang kita lakukan, seperti bernyanyi atau membaca puisi dan sebagainya.
Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam kitabnya Raddul Mukhtar ala Durrul Mukhtar, bab matlabu fi mustahil raqsi, beliau menyatakan ma fit tawajjudi in haqqaqta min haraj wala tamayyuli in akhrasta min ba'as. Tidak ada kesalahan dalam tawajud atau berasyik-asyik melakukan sesuatu apabila memang sesuatu itu baik ya, sesuatu itu memang benar, dan tidak pula mengapa tamayul, melakukan gerakan ke kanan, ke kiri, depan, belakang apabila bersih dari riya. Misalnya ketika saat berzikir atau bernyanyi. Terkait dengan hadis yang saya bacakan yang cukup panjang tadi ya, tapi enggaklah panjangnya sampai seperti rel kereta api. Syekh Abdul Qadir Isa menjelaskan bahwa Ghani An-Nabulisi dalam kitabnya Haqa'iq Anit Tasawuf menjelaskan, Qad istadalla Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi rahimahullah bihadzal hadithi fi ihda rasailihi ala nadabil ihtizaz bidzikri. وقال هذا صريح بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في ذكر. Syekh Ghani Al-Nabulisi menjadikan hadis ini sebagai dalil pada salah satu risalahnya atas kesunahan bergoyang dalam melakukan zikir. Ia berkata, ini jelas bahwa sahabat biasa bergoyang dengan goyangan yang cukup dahsyat pada saat berzikir. Pola gerakan kepala dari kanan ke kiri merupakan gerakan yang paripurna murni dari sahabat Rasulullah, yang tentunya mereka mendapatkan contohnya ini dari Rasulullah. Imam Al-Qattani Al-Fasi di dalam kitabnya Nizamul Hukumah An-Nabawiyah, beliau menyebutkan faqad khazaja Abu Nu'aim fil Hilyah anil Fudail bin Iyad. Maksudnya faqad kharaja Abu Nu'aim fil Hilyah anil Fudail bin Iyad kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarallaha tamayalu yaminan wa shimalan kama tatamayalu syajaratu birrihil 'asif ila amam thumma turaji'u ila wara'. Imam Fudail Iyad menyatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu apabila mereka berzikir, maka mereka akan bergoyang ke kanan ke kiri seperti pohon yang tertiup angin kencang, bergoyang lagi ke depan kemudian secara bergantian ke belakang. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa zikir tahlil la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, karena banyak kita umat Islam yang membacanya berulang-ulang, bahkan saking asyiknya kepala pun bergoyang. Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru dzikrallahi hatta yaqulu majnun." Perbanyaklah mengingat Allah sampai orang mengatakan kamu sekalian itu gila. Maksudnya gila di sini adalah saking asyiknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 817. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya bab Dzikrul Bayan jilid 3 halaman 99 menyatakan istihbabul istihtari lil mar'i bidzikri rabbi jalla wa ala. Sunnah bagi seseorang tenggelam ya ataupun larut, yang istilahnya adalah istihtar, saat mengingat Allah jalla wa ala. Saat seorang tengah berzikir, menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri merupakan teknik untuk mencapai rasa tenggelam dalam labuhan ma'rifat kepada Allah. Analogisnya, mendengar sebuah nyanyian atau musik secara spontanitas, badan bergerak, terutama kepala bergoyang terbawa alunan. Keasyikan seperti ini tidak mau diganggu, tidak peduli orang sekitar, dan tidak ada yang diucapkan kecuali apa yang tengah diiramakan. Begitu juga ala zikir atau saat bertahlil. Ayunan irama zikir tersebut membentuk gerakan-gerakan teratur seperti orang yang sedang dimabuk cinta, dan tentunya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan goyang tubuh atau gelengan kepala ke kanan dan ke kiri merupakan sikap rendah diri manusia sebenarnya kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 48 Allah berfirman, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in
yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri. Sebagai finishing dari uraian ceramah kita, zikir dengan menggerakkan anggota tubuh seperti kepala merupakan cara yang baik mengikuti tuntunan Allah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Syekh Al-Khalili Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fatawil Khalili ala Madhhab Asy-Syafi'i bab fima yaf'aluhu an-nas, beliau mengatakan annal harakata fi dzikri wal qira'ati laysat muharramah wala makruhah bal hiya matlubah fi jumlati ahwalidz dzakirina min qiyamin wa qu'udin wa junubin wa harakatin wa sukunin wa safarin wa hadarin wa ghaniyin wa faqrin. Menggerakkan anggota tubuh ketika berzikir maupun membaca Al-Quran bukanlah sesuatu yang haram ataupun makruh, akan tetapi sangat dianjurkan dalam keadaan semua kondisi orang-orang yang sedang berzikir, baik ketika berdiri, duduk, berbaring, bergerak, diam, dalam perjalanan, di rumah, ketika kaya ataupun ketika fakir, sangat dianjurkan kita melakukan tawajud tadi ya saat kita berzikir ataupun bertahlil. Semoga bermanfaat ya. Apa yang saya sampaikan ini kita diberikan oleh Allah wawasan ataupun pengetahuan sehingga kita semakin mantap dalam mengamalkan hal-hal yang sebenarnya bersumber dari Rasulullah tetapi dibid'ahkan. Dikatakan amalan tersebut sesat, tidak ada dasarnya dari Rasulullah dan sahabat. Padahal sudah jelas sekali ada dasarnya tersebut. Dan janganlah kita terpengaruh dengan mereka-mereka yang dengan kebodohannya dan tidak mengetahuinya. Semoga kita selalu sehat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau nggak ada jarum yang patah, janganlah jarum bagus-bagus dipatahin. Kurang kerjaan namanya itu. Jumpa lagi bersama saya Ustaz Miftah Kul. Salam Nusantara. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.